Kisah Sang Raja Timur, Bhaskara Varman dari Kamarupa. Bab 1. Darah sungai dan kabut hutan. Di tepi hutan rimba asam yang diselimuti kabut pagi, sungai Brahmaputra berkilauan bagai naga perak yang tak pernah tidur. Dari sungai itulah lahir kehidupan. Kamarupa, kerajaan timur laut India yang diapit pegunungan, Himalaya dan dataran subur Bengal. Di tengah megahnya Pragjotishpura, ibu kota yang penuh menara dan tembok bata merah, seorang bayi lahir ke dunia. Bayi itu adalah Bhaskara Varman, putra Raja Butivarman dan Permaisuri Ratnavati. Tangisnya nyaring seolah menggema hingga hutan-hutan bambu di perbukitan. Sejak kecil, Bhaskara menampakkan tabiat yang berbeda dari pangeran kebanyakan. Ia jarang duduk diam dalam pelajaran istana. Gurunya, seorang Brahmana tua bernama Govindacharya, sering mengeluh karena Bhaskara lebih suka keluar berburu, rusa atau berlayar di sungai dengan para nelayan. Namun ia menyerap pelajaran dengan cepat, dan kecerdikannya membuat kagum bahkan para Brahmana tersohor. Setiap malam, ia mendengarkan dongeng-dongeng tua tentang Arjuna dari Mahabharata, tentang Ashoka yang menaklukkan dunia dengan Dharma, dan tentang Raja-Raja Varman sebelum dirinya yang menegakkan kejayaan Kamarupa. Dari kisah-kisah itu, lahirlah api di hatinya, api yang kelak membakar dirinya untuk meninggikan negeri timur. Bab 2. Takhta dalam bayangan. Kematian datang tiba-tiba pada ayahnya, Raja Butivarman. Ada yang berkata penyakit sungai merenggut nyawanya. Ada pula bisik-bisik tentang racun yang dituang ke dalam piala anggur istana. Ketika berita itu sampai kepada Bhaskara yang sedang berburu gajah muda di selatan Guwahati, ia bergegas kembali ke ibu kota. Pada usia 16 tahun ia dinobatkan sebagai Raja Kamarupa. Namun takhta yang diwarisinya penuh dengan duri. Para bangsawan saling berebut pengaruh. Menteri-menteri korup menguras kas kerajaan, dan perbatasan di timur kerap diganggu suku-suku pegunungan. Banyak yang mengira raja muda ini akan menjadi boneka, mudah dikendalikan. Bhaskara membuktikan mereka salah. Dengan mata elang dan hati baja, ia segera menyingkirkan menteri-menteri korup, membangun jaringan mata-mata dari petani, pendeta, dan prajurit. Pajak diperbaiki, irigasi diperluas, dan benteng-benteng di tepi Brahmaputra diperkuat. 3 tahun setelah ia naik takhta, Kamarupa berubah. Dari kerajaan yang dipandang lemah, ia bangkit menjadi benteng timur India. Bab 3. Pertemuan dua matahari. Sementara itu, jauh di barat, seorang raja muda lain naik ke tampuk kejayaan. Ia adalah Harshavardhana dari Thanesar, yang menaklukkan Punjab, Magadha, dan sebagian besar India Utara. Harsha memerlukan sekutu kuat di timur untuk menyatukan benua kecil ini. Utusan Harsha datang dengan hadiah dan kata-kata manis. Bhaskara menerimanya, tapi ia bukan raja yang mudah diperdaya. Sebelum menerima persahabatan Harsha, ia sendiri memimpin ekspedisi militer ke Pundravardhana, Bengal Utara.